Pulau Lombok merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, terkenal dengan keindahan alamnya yang memukau. Pulau ini tidak hanya menjadi destinasi wisata alam, tetapi juga pusat tradisi dan adat istiadat yang kuat, terutama dari masyarakat suku Sasak. Budaya lokal yang masih lestari menjadi daya tarik bagi wisatawan sekaligus kebanggaan masyarakat setempat. Lombok memiliki berbagai adat istiadat yang kental dan masih dilestarikan, seperti bau nyale, nyongkolan, dan presean. Dari sekian banyak upacara adat, upacara pernikahan adat Sasak memiliki kebutuhan paling tinggi akan tata rias pengantin dan busana tradisional. Pada upacara ini, pengantin diharuskan mengenakan pakaian adat lengkap dengan tata rias yang khas untuk mempresentasikan nilai budaya dan status sosial mereka. Permintaan akan tata rias pengantin adat Sasak sangat tinggi, mengingat hampir setiap pernikahan adat membutuhkan layanan ini. Namun, ketersediaan make up artis atau MUA yang terampil di bidang tata rias tradisional masih terbatas, sehingga menciptakan kesenjangan antara permintaan dan pasokan. Kondisi ini menunjukkan peluang besar untuk mengembangkan usaha tata rias pengantin, terutama bagi mereka yang terampil di bidang ini. Melihat peluang tersebut, LKP Salon Kecantikan Yasmin bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Program Kecakapan Wirausaha 2024 berkomitmen untuk memberikan pelatihan kepada generasi muda. Program ini bertujuan untuk menciptakan MUA profesional yang tidak hanya terampil dalam tata rias adat Sasak, tetapi juga mampu membuka usaha secara mandiri. Dengan demikian, program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga mendukung pelestarian budaya lokal dan peningkatan ekonomi masyarakat Lombok. Alhamdulillah di tahun 2024 ini kami LKP Salon Kecantikan Yasmin diberi kesempatan dan kepercayaan untuk mengadakan program pendidikan kecakapan wirausaha oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Berdasarkan riset dan pengalaman kami di lapangan, tata rias pengantin Sasak memiliki permintaan yang sangat tinggi, sehingga tema pada program kali ini bertema tata rias pengantin Sasak NTB. Penyusunan kurikulum dengan tema tata rias pengantin Sasak NTB diadaptasi dari kebutuhan pasar dan dirancang bersama instruktur, Dudika, serta UMKM, kemudian dikembangkan dan menghasilkan 150 JPL. Tahap awal program PKW 2024 diawali dengan pembukaan pendaftaran peserta didik. Selanjutnya, peserta didik yang telah mendaftar akan diseleksi untuk mendapatkan peserta yang memiliki niat dan komitmen untuk belajar serta motivasi yang kuat untuk membuka usaha tata rias pengantin. Peserta didik akan melakukan pelatihan di lembaga selama 38 hari dengan materi dan teori serta praktek. Selama proses pelatihan berlangsung, peserta didik akan didampingi oleh instruktur yang kompeten dan instruktur dari Dudika yang expert di bidangnya. Nanti kita sama-sama bagaimana caranya membentuk bunga, membuat bunga. Pada tahap awal pembelajaran ini, peserta didik akan diajarkan mulai dari pengenalan alat dan bahan rias.
serta penerapan keselamatan kerja yaitu K3. Pada tahap ini, peserta didik akan mempelajari berbagai jenis alat rias beserta fungsinya, serta memahami bahan-bahan yang akan digunakan dalam tata rias pengantin Sasak. Kemudian, pada penerapan K3, peserta didik diajarkan untuk menerapkan prosedur kerja yang aman, baik untuk diri sendiri maupun untuk customer. Ini mencakup penggunaan alat secara tepat, menjaga kebersihan alat dan bahan, serta memastikan area kerja tetap higienis dan bebas dari resiko. Selanjutnya, setelah mempelajari pengenalan alat dan bahan rias pengantin serta prinsip penerapan keselamatan kerja, peserta didik akan diajarkan prosedur serta teknik merias wajah pengantin wanita Sasak Nusa Tenggara Barat secara terstruktur dan profesional. Tinggi alis dari cuping hidung lurus dengan bola mata orang yang kalian make up. Setelah itu, peserta didik akan diajarkan prosedur dan teknik merias sanggul pengantin Sasak wanita secara terstruktur, termasuk tata cara penggunaan aksesoris sanggul pengantin Sasak Nusa Tenggara Barat. Selain itu, peserta didik juga akan diajarkan arti dan makna yang terkandung di dalam proses merias sanggul wanita Sasak Nusa Tenggara Barat. Kemudian pada tahap selanjutnya, peserta didik akan diajarkan prosedur dan teknik pemasangan busana pengantin wanita Sasak beserta aksesorisnya dengan pendekatan yang sistematis dan terstruktur serta sesuai dengan tradisi adat Sasak. Selain tata rias untuk pengantin wanita, peserta didik juga diajarkan prosedur dan teknik merias pengantin pria. Pada pembelajaran ini, peserta didik diajarkan prosedur dan teknik merias wajah dan pemasangan busana serta pemasangan aksesoris pengantin pria. Selanjutnya, untuk membekali peserta didik dalam mengembangkan rintisan usaha, peserta didik juga diajarkan mengenai pengembangan karakter kewirausahaan, penguatan manajemen usaha, serta diajarkan bagaimana cara mengelola rintisan usaha. Kalau kita memanage usaha kita itu harus benar-benar fokus, ya. Bekerja itu fokus, serius, bercanda boleh, tapi serius, ya. Serius dalam apa? Pada akhir pembelajaran, peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok rintisan usaha. Kemudian setiap kelompok diberikan stimulasi rintisan usaha berupa alat dan bahan rintisan usaha. Siapa kita? Kami Salon Kecantikan Yasmin. Merdeka belajar, merdeka berkreativitas. Demikian rangkaian kegiatan penyelenggaraan program PKW 2024 hasil kerjasama lembaga kami LKP Salon Kecantikan Yasmin dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Kami berharap pembelajaran yang didapatkan peserta didik selama mengikuti program PKW 2024 ini menjadi bekal untuk mengembangkan rintisan usaha mereka secara mandiri dan peserta didik mampu menjadi individu yang produktif dan sukses dalam usaha mereka ke depannya. Vokasi kuat menguatkan Indonesia.